3. Oh. 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 Hup. Yes, Samsung Galaxy Buds 4 Pro akhirnya nyampe juga di studio Base Indotech. Dan ini nih TWS kemarin setengah mati nyobainnya waktu di Samsung Unpack ya. Kemarin tuh nggak kesempatan nyobain banyak, tapi gue sempet testing dikit dan improvementnya menurut gue lumayan banget. Makanya kita nanti bakal compare juga sama saya Samsung Galaxy Buds 3 Pro ini ya, yang juga sebenarnya masih keren banget sih sampai sekarang. Jadi langsung aja gue bakal bahas lengkap, kita bakal checking di video kali ini. So langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Ini untuk Samsung Galaxy Buds 4 Pro yang warna black ya. Jadi dia itu ada 3 warna guys totalnya. Ada warna black, ada putih, sama ada pink gold. Nah, pink goldnya itu adalah edisi khusus yang online. Jadi kalau kalian pengen yang pink gold itu mesti pesen dari samsung.com alias online-nya. Jadi kalau buat cewek-cewek terutama yang pengen, itu warnanya cakep juga sih. Oke, sip. Langsung saja. Ini tuh buatan Vietnam ya guys ya. Paling satu info yang gue mau bilang, kalau kalian mau ngecas itu dia rekomennya di 2,5 sampai 4,5 watt, atau idealnya tuh pakai yang USB-A ke USB-C. Walaupun di C2C juga sebenarnya kayaknya bisa-bisa aja sih ya. Tapi nggak tahu deh, gimana menurut kalian? Boleh di komen aja langsung di bawah. Tada! Nah, ini dia ya bentukannya. Kalau kita lihat bentukannya tuh kayak ikonik gitu ya, mengingatkan sama generasi-generasi Galaxy Buds sebelumnya. Yang mana sebelumnya kan yang Galaxy Buds 3 Pro berubah total dari segi casing sampai earbuds-nya. Kali ini dia balik lagi ukuran casingnya kayak versi sebelumnya. Nah, kita lihat aja langsung ke dalam ya. Oh my God. Nah, ini dia guys untuk TWS-nya, transparannya jadi tutupnya ya sama bentuknya, nanti kita lihat ke bagian dalam. Nah, ada buku manual ya, seperti biasa ini udah buku manualnya, dia pakai bahasa Inggris dan Indonesia juga ada. Dan lanjut ada satu lagi ya, kita dapat ini dia si ear tips. Yes, jadi ada 2 ukuran ear tips ya, jadi satu yang gede, satu yang kecil. Dia nggak tulis ini ukurannya apa, cuma gue expect yang medium mungkin udah ada di dalam si earbuds-nya. Dan yes, that's it. Udah nggak ada apa-apa lagi guys. Berarti kita nggak dapat kabel ya pastinya. Charger juga pastinya nggak dapat. Nggak ada charger. Oke, jadi ini dia untuk Samsung Galaxy Buds 4 Pro, yang mana nanti kita akan pairing ke Samsung S26 Ultra gua yang baru aja nyampe ya. Gua juga pesannya yang Cobalt Violet akhirnya. Dan kita akan compare sama si Buds 3 Pro. Cuma sebelum gua buka lebih detail, satu yang gua penasaran adalah, nah di sini gua ada casing dari Samsung Galaxy Buds sebelumnya. Ini punya Nata ya, di belakang kamera. Dia juga masih pakai Buds 2 Pro ya Nat ya. Jadi kita coba apakah case yang lama ini muat ke Galaxy Buds 4 Pro. Kalau muat sih berarti kalian bisa pakai case-case yang sebelum-sebelumnya ya. Semoga bisa. Oke, 1. Deg-degan gua. 2, 3. Oh. Nat, patah. Oh no, Nata, sorry. Ya guys, case-nya patah. Ya berarti nggak mau. Ya Nat, sorry ya. Case-nya patah, berarti nggak muat nih, kegedean. Boleh, Buds 2 Pro kamu coba. Nah, ini Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Secara desain mirip sebenarnya, cuma ternyata dia lebih tebel nih guys. Nih, gue geser aja ya biar bedanya ya. Nah, ini referensi yang lama nih, yang baru. Jadi dia lebih tebel, lebih tinggi, dan sedikit lebih lebar ya. Walaupun mirip banget sih sebenarnya. Tapi dia kotaknya lebih lebar tuh ya, radiusnya ya. Ya sayangnya tidak bisa guys, berarti kalian harus cari casing lagi buat si Buds 4 Pro. Ya, jadi perbedaannya cukup signifikan memang ya dari segi desain, dimana kalau kita buka nih ya. Nah, dia bukanya kayak gini, jadi bukanya lebih lebar. Dan bentuk earbuds-nya dong pastinya ya, yang sekarang udah berbeda total nih. Ya, kalau kita taruh di tangan nih ya. Tuh, langsung nongol. Ada Galaxy Buds 4 Pro pop up ya di monitor. Cuma nih kalau kita lihat nih side by side ya. Tuh, dari desain yang sebelumnya di Galaxy Buds 3 Pro itu edgy banget ya, tajam-tajam ya, garis-garisnya tegas. Di Buds 4 Pro jadi lebih slick lagi ya. Jadi lebih simple, jadi lebih minimalis. Walaupun kalau kita lihat juga nih ya, dia pakai bahan yang premium sebenarnya. Ini kalau kalian lihat bagian luarnya tuh dia pakai bahan metal katanya ya.
Jadi ada brush metal finishnya juga. Dan ini bukan cuma finish doang ya, memang bener-bener pakai bahan metal. Satu lagi yang menarik itu ada di bagian sini nih. Nah, dia ada sensor di bagian depan sekarang. Dimana sebelumnya kalau si Galaxy Buds 3 Pro itu sensornya di bagian belakang. Jadi kalau kita mau swipe itu biasa harus bagian belakang kuping gitu. Agak awkward kadang-kadang karena dia agak ngedorong kupingnya. Karena kan kuping kita kan kalau kita di bagian depan dia lebih kayak ada senderannya gitu kali pas kita lagi kayak tweet gitu ya. Nah, kalau sekarang jadinya di depan jadi lebih pas menurut gua. Segi bentuknya memang jadi lebih ya normal sih, lebih standar gitu ya bagian pin charging di bawah. Nah, kalau kita lihat nih di bagian dalam ada si proximity sensornya ya, dan di bagian luarnya ada mikrofonnya nih. Kayak lubang yang cukup gede, terutama buat noise cancellingnya. Buka, nah langsung diminta pairing ya, dan kita klik connect aja nih. Nah, jadi ada beberapa permissions yang perlu diaktifin ya. Yang opsional sih menurut gua nggak harus kalian klik ya, tapi yang non opsional nih yang harus diklik kayak end user license sama privacy notice. Sisanya tinggal di more aja, dan jadi nggak harus agree to all juga tetap bisa gitu. Dan ada allow. Nah, di sini kita bisa langsung dikasih tahu ya, connect your earbuds with gesture. Astaga, ini gue pakai privacy display. Nah, ini dia gue privacy display matiin karena tadi kayak gini guys, gue nggak bisa lihat tuh dari bawah kayak gini doang. Ya, maklum. Fitur keren. Nah, dikasih tahu sekarang kalau pinch-nya di bagian depannya. Jadi kita coba sambil pakai aja ya. Nah, jadi ada bunyi treng gitu ya. Dan di sini udah dikasih tahu kita pinch. Nah, jadi kalau kita pinch, kita cubit ya, kita bisa kedengeran bunyi kliknya. Gitu. Jadi kayak ada haptic feedbacknya gitu ya. Terus kalau kita next, kalau kita bisa gesture. Ya, sekarang ada head gesture, kita bisa ngangguk atau geleng-geleng. Tapi ini nggak ada bunyinya sih. Oke. Dan selesai. That is it gitu kalau di HP ini. Kalau kalian mau setting lagi bisa masuk ke settings ya. Dan di sini udah ada nongol nih tulisannya ya, Marvin's Buds 4 Pro, dan kita mesti update dulu. Oke lah, kita update dulu aja ya. Nah, ini dia. Jadi di sini, nah kalian bisa lihat settingan lengkapnya ya, seperti ambient sound, bisa adaptif juga, bisa active noise cancelling. Dan yang menarik sebenarnya memang menurut gue tuh sekarang adalah mode adaptif. Dimana kalau adaptif itu sebenarnya dia itu kayak lebih ngejagain kuping kita, biar kuping kita nggak ngedengerin suara-suara yang lebih kenceng. Jadi kalau kalian misalnya lagi di jalan ngelewatin kayak misalnya ada lagi orang bangun, lagi ngebor lah, lagi motong keramik, dia akan ngurangin suaranya. Nggak sampai noise cancelling yang rendah banget, tapi kalian tetap bisa dengerin suara dari luar. Tujuannya lebih ke ngamanin kuping kita sebenarnya. Dan ini yang gue sekarang lagi sering pakai, terutama kalau gue misalnya lagi sama istri, lagi sama teman-teman kantor ya, gue tetap bisa dengar lingkungan sekitar. Kalau ambient sound itu kan tujuannya biar kita kayak lagi nggak pakai earbuds gitu, kita bisa dengar dengan leluasa. Kalau yang adaptif itu masih di tengah-tengahnya, jadi istilahnya di tengah-tengah dari noise cancelling, ya dia nge-cancel noise di atas 80 decibel, tapi dia juga tetap kasih kita dengerin suara-suara dari luar, walaupun nggak kayak se-clear pakai mode ambient. Kurang lebih kayak gitu. Dan di sini ada auto switch to ambient sound ya. Nah, ini kita bisa setting ya kalau kalian ada dengerin suara. Misalnya gue lagi ngomong nih, ada orang manggil, nah dia akan langsung ngebuka nih ke ambient sound. Gue langsung kedengeran semua ya. Ada siren detection juga. Siren detection ini kalau kalian misalnya lagi di jalan, ada suara mungkin kereta, ada mungkin ambulans lagi ngebut ya. Nah, ini kita bisa dengar langsung kebuka juga mode ambientnya. Nah, ini juga ada ambient sound during calls. During calls kalau kalian kadang telepon ya, kita pakai earphone nih kan, terus kedap suara ya. Kita nggak nyadar suara kita tuh kenceng banget gitu, dan orang-orang langsung pada ngeliatin ya. Nah, kalau kita aktifin mode ambient sound during calls ini, ya kita jadi bisa dengar suara kita sendiri juga gitu, dan kita jadinya nggak asal teriak doang kadang gitu. Kadang orang kaget gitu kan, misalkan kayak, oh tiba-tiba nih orang teriak kayak gitu, padahal kita mungkin ya nggak sadar gitu sebenarnya kita lagi teriak. Nah, di bawah ada settingan lagi earbud control. Nah, di sini sebenarnya cukup standar ya, ada left dan right. Kita bisa pinch and hold untuk ganti noise controlnya tadi ya. Misalnya kita bisa noise cancelling atau ambient sound, dan kalian bisa setting juga nih adaptifnya mau aktif atau enggak, noise controlnya mau aktif atau enggak, kayak gitu. Jadi sistemnya dicubit ya, dan cubitnya enak nih dari depan. Nih kalau cubit, tuh, oke. Alright, so itu dia tadi ya caranya ya.
Jadi kalian harus aktifin yang kiri sama yang kanan ya, dua-duanya ya. Kalau yang kiri dia cuma kiri doang tadi soalnya. Jadi kalau kalian mau aktifin mode adaptif, bisa dipencet juga. ANC, terus kita adaptif. Nah, jadi dia tadi sempat gitu, kembali adaptif. Voice control, ini kita bisa setup Google Assistant, bisa Bixby juga, dan bisa ada voice command. Tapi ini bahasa Korea nih, anehnya ya. Di sini tulisannya ya, bisa Hi Bixby dan setup Google Assistant juga. Nah, gitu. Bisa Hey Google atau Hi Bixby. Gitu. Kalau Hi Bixby itu tuh dia langsung nongol ya. Kalau Hey Google, dia juga bisa untuk ke Google. Misalnya kalau kalian mau ngatur-ngatur smart home mungkin ya, atau device-device lain, atau mau kirim pesan itu bisa. Atau kalau kalian mau ganti-ganti settingan itu pakainya si Bixby aja. Misalnya Hi Bixby, turn on privacy display. Tuh langsung nyala dia ya. Turn off privacy display. Privacy. Nah gitu. Kurang lebih kayak gitu guys. Jadi kita bisa atur settingan-settingan dimana kalau Google mungkin nggak bisa nih ya. Misalnya gue coba, hey Google, turn on privacy display. Jadi kalau Google itu nggak bisa buat ngelakuin yang settingan-settingan HP. Jadi Bixby itu lebih ke buat internal device-nya. Sedangkan Google mungkin untuk yang device di luar, atau kalau kalian mau cari-cari lagu yang kalian dengar, atau kalian mau setting smart home tadi seperti yang gue bilang di awal. Dan head gestures, ini tadi head gestures dia kasih tahu ya. Misalnya kita ada telepon, kita bisa ngangguk-ngangguk. Nah, yang menarik ini nih guys, sound quality and effects, dimana dia ada 360 audio ya. 360 audio emang udah ada sebelumnya. Equalizer juga kalian bisa custom sesuai kebutuhan kalian. Kalau gue biasa sukanya dynamic ya. Kalau untuk settingan awal Samsung paling di-adjust dikit aja nih, sesuai selera kalian. Vokalnya mungkin ditambah dikit, bassnya juga bisa ditambah lagi kalau pengen yang lebih ngebass. Sedangkan loudness juga ini biar dia lebih rata untuk secara level suaranya. Di sini juga ada app sound setting, di sini nggak ada. Adjust sound to fit, ini lebih ke dia bisa adjust sesuai dengan kuping kita. Dan di sini yang menarik tuh ada ini nih, advanced quality options, di mana sekarang ada ultra high quality audio. Ya, jadi ultra UHQ audio ini bekerja berdasarkan kodeknya Samsung, yaitu Samsung Seamless Codec SSC. Ya, jadi dia bisa 24 bit 96 kHz, salah satu yang tertinggi ya di kelas TWS nih. Jadi kita aktifin aja kalau kalian mungkin yang pakai Apple Music ya, yang pakai Tidal, itu bisa memanfaatkan fitur ini. Super wideband speech, nah ini bisa buat teleponan ya, kalau kalian record juga kalau nggak salah ini kualitasnya bakalan lebih bagus bitrate-nya karena dia sampai 16 kHz nih di super wideband speech-nya. Terakhir ada earbud fit test ya, seperti biasa kalau kita start kita bisa ngecek apakah kuping kita itu sesuai ya, dan dua-duanya ada good fit. Kuping gua kuping pasaran sih, jadi cukup gampang ya istilahnya untuk fitmentnya. Cuma untuk memuaskannya nih yang lebih susah karena gua udah coba banyak, makanya sekarang gua coba testing dulu ya untuk kualitas suara dari TWS ini. Sebelum kita tes guys, ada sound, ada buat 30 tahun ke bawah, 30 sampai 60 tahun, ada 60 tahun karena dia bisa nge-boost beberapa frekuensi ya. Gue sih 30 sampai 60 ya. Jadi gue coba di boost mid sama high-nya, kita lihat ya, dan bisa dipersonalize juga kalau kalian pengen ya, sesuai dengan standarnya. Oke, jadi dia di Adapt Sound ini dia tuh muterin suara-suara kayak frekuensi-frekuensi buat ngetesin kuping kita. Dan so far gue sih kedengeran setiap frekuensi band yang dia putar, walaupun ada beberapa memang tuh kayak kecil banget, kayak agak lebih memang butuh pendengaran, cuma so far gue ngerasa pendengaran gue aman-aman aja sih. Jadi oke, kita tes untuk sound quality-nya. Oke, jadi gue tes di Spotify, ternyata udah ada juga ya untuk yang lossless-nya, tapi memang lossless-nya ini cuma 24 bit 44,1 kHz. Jadi kalau yang Apple Music itu masih lebih tinggi bitrate-nya kalau kalian yang langganan. Bisa high res lossless 24 bit 192 kHz, tapi ini ketinggian sih karena yang ini cuma bisa 96. 192 tuh 2 kali lipatnya, nggak apa-apa, kita coba aja. Wah. Sedap. Cuma gue pengen coba compare sedikit sama Buds 3 Pro ya, kita coba sekali lewat ya. Hey Mr. DJ. Okay, so,
Oke, gue menemukan perbedaan kalau ngomongin kualitas suara dari Buds 3 Pro ke Buds 4 Pro. Karena gue udah lumayan sering pakai si Buds 3 Pro, terus Buds 4 Pro sih cenderung gue ngerasa dia lebih dewasa suaranya. Lebih dewasa kenapa? Karena karakternya tuh kayaknya lebih ke flat ke bright gitu ya kayaknya ya. Sedangkan Buds 3 Pro tuh lebih warm. Secara bass juga gue ngerasa emang lebih kenceng di Buds 3 Pro, tapi di Buds 4 Pro juga bukan yang kurang. Dia lebih kayak balance flat kayak gitu loh. Jadi nggak yang nampol kayak bass yang lu nonjok banget, tapi nggak yang kering juga. Dari segi vokal juga di Buds 4 Pro lebih clear, lebih spacious ya, lebih sound stage-nya lebih berasa, lebih luas kayak gitu ya dibandingin sama di Buds 3 Pro. Tapi overall gue ngerasa memang kayak Buds 3 Pro ke Buds 4 Pro itu suaranya memang dari tadi yang mungkin dia masih muda ya, masih energetik, masuk ke yang lebih dewasa nih, lebih mungkin fase berkeluarga gitu ya, fase yang lebih mature, lebih pengen enjoy, lebih pengen chill, di saat Buds 3 Pro lebih pengen jedam-jedum. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Dan dari segi kontrol juga tadi gue bilang kalau Buds 3 Pro itu di belakang kan banyak kan. Jadi kadang agak awkward ya pas gue kadang setel volume kayak dorong-dorong ke kuping. Kalau di Buds 4 Pro lebih enak ya, kita tinggal swipe aja dan dia itu kejaga sama belakang kuping kita. Karena dia nyender gitu kan ke kupingnya. Sama satu fitur yang nggak ada di Buds 3 Pro adalah head gesture. Dimana di Buds 4 Pro tadi kalian bisa buat geleng-geleng kalau baca notification. Ya kalau Bixby ada, kalau kalian lagi di jalan naik motor biasanya kalau gua itu ya kayak ada WhatsApp dari ini, mau dibacain nggak? Panjang. Kalau mau dibaca kita bisa ngangguk, dia akan jawab. Kalau kita geleng dia sama kayak kalau ada telepon juga kita bisa jawab dengan angguk atau geleng. Kurang lebih kayak gitu. Oke, cek 123 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy Buds 4 Pro ya. Ini di telepon dan WhatsApp kalian bisa dengar untuk kualitas suaranya kayak gimana. Dan so far sih sependengaran gue sih clear aja ya, nggak masalah. Tapi kita coba nih ketika kondisi lagi berisik. Nah ini kondisi kafe berisik Ya, dan ini dia untuk kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Kalian bisa notice gimana suaranya keredam ya, karena ada ENC-nya, Environmental Noise Cancelling juga dari mikrofonnya. Jadi kalau dipakai teleponan di kondisi berisik ini juga akan tetap aman. Cek 123 tes. Ini untuk kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy Buds 4 Pro di kondisi berisik. Oke, cek 123 tes. Ini untuk kualitas mikrofon dari Buds 3 Pro ya, kalau kita bandingin sama Buds 4 Pro di kondisi yang tenang. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy Buds 4 Pro ya. Oke, cek 123 tes. 123 tes. Jadi harusnya tidak ada terlalu perbedaan signifikan, tapi kalau kalian coba dengerin ya di kondisi yang berisik. Oke, cek 123 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy Buds 3 Pro di kondisi yang berisik. Nah, gimana perbedaannya? Kita coba bandingin side by side biar kalian bisa ngerasain. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy Buds 3 Pro di kondisi yang berisik. Kalian bisa notice gimana suaranya keredam ya, karena ada ENC-nya. Tapi so far sih mungkin tidak terlalu signifikan karena memang secara teknologi mikrofon dia masih kurang lebih sama. Tapi memang experience-nya lebih beda di bagian touch ini aja nih. Di bagian experience keseluruhan, tadi gesture juga, dan bentuknya, desainnya keseluruhan yang sekarang dari segi case kayak balik ke asal, tapi dari segi earbuds desainnya lebih sleek, lebih modern. Oke, beberapa fitur tambahan lagi yang tadi belum sempat gue bahas. Pertama ada settingan advanced features di mana dia bisa baca notification-nya. Tadi gue bilang pakai Bixby bisa, kemudian juga bisa in-ear detection, jadi bisa sambil teleponan atau pas lagi ada play media, jadi medianya bisa otomatis ke pause. Ada next stretch reminders, jadi kalau kalian yang emang udah lama misalnya lagi kerja pakai earbuds, dia bisa kasih tahu kita untuk stretching ya, jangan lupa, tapi ini mesti dikalibrasi dulu. Dan yang terakhir ada labs, yaitu fitur gaming mode, yang mana sekarang memang posisinya gue nggak bisa aktifin karena gue di mode ultra high quality ya. Jadi kalau kalian pengen aktifin gaming mode biar latensinya lebih minim, itu bisa matiin si fitur UHQ-nya tadi. Selain itu juga Galaxy AI pastinya ya, untuk fitur translation sekarang bisa langsung sambil dipakai earbuds, jadi kalian bisa langsung dengerin ya ketika kalian lawan ngomong bicara pakai bahasa yang berbeda, dia akan langsung translatein ke kuping kalian. Itu salah satu fitur yang juga seru banget dipakai kalau kalian lagi travel. Dan satu lagi yang gue kemarin pakai pas gue travel ke San Francisco untuk Samsung Galaxy Unpacked adalah fitur Auracast. Apa sih itu? Auracast itu adalah fitur audio broadcast di mana kalau kalian
punya earphone atau TWS yang kompatibel dengan fitur si Auracast tadi, kalian bisa dengerin broadcast audionya tanpa harus pakai. Biasanya kan kalau kalian pergi travel, pergi tour itu mesti pakai kayak semacam walkie-talkie bawaan yang mereka gitu ya, yang mana nggak enak di kuping. Nah di sini kalian bisa pakai fitur Auracast-nya. Kalau misalnya tour guide-nya pakai Auracast, kebetulan gue kemarin pakai Auracast tour guide-nya, gue bisa langsung dengerin di TWS gue dengan nyaman, dengan suara yang clear juga. Oke guys, jadi ini kita lagi ada di San Francisco City Hall. Dan ya ini spot pertama kita bakal kayak foto-foto gitu. Terus ini gue juga pakai si Samsung Galaxy Buds 4 pakai Auracast-nya. Jadi ada kayak tour guide-nya gitu yang kayak ngejelasin di suara gue. Jadi gue lagi dengerin nih, mereka lagi ceritain nih gedung ini tuh background-nya apa, kenapa desainnya kayak gini, ini stylenya kayak barok gitu-gitu. Menarik sih ya fitur Auracast, dan ini lancar banget kedengarannya, bener-bener impresif gitu. Dan itu sebenarnya udah kompatibel memang dari Galaxy Earbuds Buds Pro 2 ya. Jadi kalau kalian yang punya earbuds-nya, make sure maksimalin fiturnya. Dan kita juga bisa pakai HP kita, si Samsung Galaxy S26 Ultra ini sebagai si audio broadcast-nya. Jadi kita bisa ngomong ke HP-nya pakai TWS ini, dan ini bisa disebar di broadcast audionya ke earphone yang kompatibel dengan si fitur Auracast tadi. Ini fitur yang menurut gue underrated banget dan jarang banget kayaknya orang tahu ya, tapi sebenarnya udah ada, dan make sure bisa kalian pakai dan kalian maksimalin. Oke guys, so itu dia unboxing dan testing dari Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Ya, fitur-fiturnya memang lebih ke improvement, lebih ke polish lah istilahnya ya dibandingin sama Buds 3 Pro, tapi secara experience overall memang lebih enak pakainya. Suaranya menurut gue juga udah lebih mature ya, lebih dewasa, dan secara fitur tadi ada beberapa penambahan menarik ya, dan pastinya sebenarnya juga udah mayoritas ada di Galaxy Buds Pro sebelumnya ya. Make sure kalian maksimalin kayak fitur Auracast tadi, Galaxy AI juga, tapi memang di sini lebih ke desainnya yang baru ya, sound quality-nya juga sedikit beda, sama head gesture-nya yang mana mungkin kalau kalian yang emang aktif itu bakalan sering kepake fiturnya. Untuk harganya sendiri, memang Buds 4 Pro ini dijual di harga Rp3.999, tapi gue cek di pasaran lumayan bervariatif ya, terutama kalau ada voucher itu bisa di 3,5 jutaan. Dan menurut gue kalau kalian pakai HP Samsung udah no brainer, ini TWS paling oke buat kalian maksimalin fiturnya, apalagi kalau kalian di rumah pakai elektronik Samsung juga, yang mana gue juga banyak pakai. TV gue Samsung, kulkas gue Samsung, monitor gue Samsung. Jadi ya gue rasa kepake banget bakalan ke depan kalau kalian yang banyak pakai device-nya Samsung. Sip, itu aja. Seperti biasa link-linknya nanti gue akan taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kalian pengen ada yang ditanyain, silahkan di komen aja langsung di sana, kita diskusi bareng. Dan kalau videonya bagus, videonya kalian suka dan bermanfaat, boleh kasih tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best Tech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Oh iya, wireless charging juga bisa kok guys.